Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita. Yang kami hormati Ibu Farida Harahap MSI dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai fungsi nonlinear, lingkaran, elips, hiperbola, parabola, dan fungsi kubik. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Miranda Aisyah dan ada rekan saya Malika Ardia Hasanah dan Muhammad Reza Fahlevi Harahap. A. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umum Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. C tidak sama dengan 0. Bentuk gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan. Bentuk potongan kerucut, lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Bentuk yang lebih umum dari persamaan nonlinear A. X kuadrat plus BY kuadrat plus PXY plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Gambar atau kurva dari persamaannya. A. Jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya lingkaran. Misal 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat tambah 3X kurang Y plus 10 sama dengan 0. B. Jika P kuadrat kurang PAB kurang 0, kurvanya elips. Misal X kuadrat plus 3Y kuadrat plus XY plus 2X plus Y kurang 5 sama dengan 0. Buka kurung minus 1 tutup kurung 2 kurang 4 buka kurung 1 tutup kurung buka kurung 3 sama dengan tutup kurung sama dengan 11 kurang dari 0. C. Jika P2 kurang 4AB lebih dari 0, kurvanya hiperbola. Misal X2 kurang 2Y kuadrat tambah PXY tambah X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Buka kurung 4 tutup kurung kuadrat kurang 4 tutup buka kurung 1 tutup kurung tutup buka kurung minus 2 tutup kurung sama dengan 24 lebih 0. Jika P kuadrat kurang 4AB sama dengan 0, kurvanya parabola. Misal 2X kuadrat tambah 2Y tambah 4Y sama tambah 2X Y tambah 10 tambah 10 kurung 4 tutup kurung kuadrat kurang 4 buka kurung 2 tutup kurung buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 0. B. Identifikasi persamaan kuadrat. Mengingat pangkat 2 dalam suatu persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y, bahkan pada suku XY. Buka kurung jika ada, maka banyak lebih umum pada suatu persamaan berikut. AX kuadrat tambah PXY tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Setidak-tidaknya salah satu A atau B tidak sama dengan 0. Dari bentuk lebih umum dapat diidentifikasi gambar atau kurva dari persamaannya, yakni berikut. Jika P kurang dari 0, jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B kurang 0, kurvanya ebal lingkaran. Jika P2 kurang 4 AB kurang 0, kurang dari 0, kurvanya sebuah elips. Jika P2 kurang 4 AB lebih 0, kurvanya sebuah hiperbola. Jika P2 kurang 4 AB sama dengan 0, kurvanya sebuah parabola. Apalagi P sama dengan 0, dengan kata lain persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat suku mengandung XY. Bentuk yang lebih umum tadi berkurang menjadi A X kuadrat tambah B Y kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. A. Lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Bentuk umum persamaan lingkaran yaitu
AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Bentuk baku rumus lingkaran: X kurang I pangkat 2 tambah Y kurang J pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. I dan J jarak pusat lingkaran terhadap sumbu vertikal min Y dan sumbu horizontal min X. Sedangkan R adalah jari-jari lingkaran titik potong lingkaran pada sebuah koordinat dapat dicari dengan memisahkan masing-masing X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 secara bergantian. Jika I lebih besar dari R, lingkaran tidak memotong sumbu Y. Jika J lebih kecil dari R, lingkaran tidak memotong sumbu X. Contoh soal: tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 3x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2 kurang 24x kurang 18y kurang 33 sama dengan 0. Tentukan juga perpotongannya pada masing-masing sumbu koordinat. Jawabannya I sama dengan min 24 per 23 sama dengan min 24 per min 6 sama dengan 4. J sama dengan min 18 per min 23 sama dengan min 18 per min 6 sama dengan 3. R sama dengan akar I pangkat 2 tambah J pangkat 2 min C per A sama dengan akar 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 min 33 per 3 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Perpotongan sumbu X dan Y sama dengan 0. Diperoleh dengan rumus ABC. X1,2 sama dengan min B lebih kurang akar B pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC per 23. 3x pangkat 2 kurang 2x kurang 33 sama dengan 0. Didapat x1 sama dengan 9,19 dan x2 sama dengan min 1,19. Perpotongan sumbu y dan x sama dengan 0. Diperoleh dengan rumus ABC. Y pangkat 1,2 sama dengan min b lebih kurang akar b pangkat 2 kurang 4ac per 2a. 3y pangkat 2 kurang 18y kurang 33 sama dengan 0. Didapat y1 sama dengan 7,47 dan y2 sama dengan min 1,47. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjang disebut sumbu mayor, sedangkan yang pendek disebut sumbu minor. Persamaan elips bentuk umum yaitu AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Bentuk baku rumus elips yaitu X kurang I pangkat 2 per RI pangkat 2 tambah Y kurang J pangkat 2 per RI pangkat 2 sama dengan 1. Untuk menentukan unsur-unsurnya, maka persamaan elips menjadi dua. Yang pertama, elips horizontal yaitu X kurang I pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y kurang J pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Yang kedua, elips vertikal yaitu X kurang I pangkat 2 per B pangkat 2 tambah Y kurang J pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Contoh soal: tentukan pusat dari jari-jari elips 8x pangkat 2 tambah 2y pangkat 2 kurang 32x kurang 12y tambah 18 sama dengan 10. Tentukan juga perpotongannya pada masing-masing sumbu koordinat. Jawaban berjawab, jika dilihat maka A lebih besar dari B. Perpotongan sumbu X dan Y. Perpotongan dengan sumbu X, Y sama dengan 0. 8X pangkat 2 kurang 32X tambah 18 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh X1 sama dengan 3,32 dan X2 sama dengan 0,68. Perpotongan dengan sumbu YX sama dengan 0. 2Y pangkat 2
kurang 12Y tambah 18 sama dengan 0. Y pangkat 2 kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan 0. Y1 sama dengan Y2 sama dengan 3. Yang ketiga itu hiperbola. Secara ilmu ukur, hiperbola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu besarnya tetap. Hiperbola mempunyai dua sumbu yang membagi dua hiperbola secara simetris dan yang memotong hiperbola disebut sumbu transversi. Pada suatu hiperbola terdapat dua buah garis asimptot yang saling berpotongan. Titik potongnya disebut A dan C, berlawanan tanda. Persamaan tersebut dapat dijadikan bentuk standar untuk hiperbola. Bentuk umum persamaan hiperbola yaitu AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. A berlawanan tanda dengan B. Pusat hiperbola dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diperoleh. Bentuk baku rumus hiperbola yaitu buka kurung X kurang Y tutup kurung pangkat 2 per M pangkat 2 dikurang buka kurung Y kurang J tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 2 sama dengan 1, atau Y kurang J pangkat 2 per N pangkat 2 dikurang buka kurung X kurang Y tutup kurung pangkat 2 per M pangkat 2 sama dengan 1, di mana I, J adalah koordinat titik pusat hiperbolanya. Persamaan untuk asimptot dapat dicari melalui bentuk rumus baku di atas yaitu X kurang Y per M sama dengan tambah kurang Y kurang J per N, atau Y kurang J per N sama dengan tambah kurang X kurang Y per M. Dalam hal M sama dengan N, asimptot akan saling tegak lurus. Sumbu lintangnya tidak lagi sejajar dengan salah satu sumbu koordinat hiperbola sama sisi. Contohnya hiperbola yang asimptotnya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan kedua titik hiperbola X pangkat 2 per 16 kurang Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya X pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Jika kita melihat persamaan umumnya, maka kita peroleh A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Kita cari dengan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dan kita dapatkan C sama dengan 5. Sehingga koordinat titik fokus dan hiperbola tersebut adalah 5,6. Nah, di sini bisa dilihat kurvanya. Lanjut. Yang keempat ada parabola. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetris dan sebuah sumbu ekstrem. Sumbu simetri parabola dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min Y atau berupa garis yang sejajar dengan sumbu horizontal min X. Titik ekstrim parabola tak lain adalah titik potongan antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan. Di sini ada gambar kurvanya, ada A, B, C, D. Oke, kita lanjut. Secara umum persamaan sebuah fungsi parabola dapat dituliskan sebagai AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Di mana salah satu A atau B tetapi tidak keduanya sama dengan 0. Mengingat terdapat parabola dengan sumbu simetri sejajar sumbu vertikal dan parabola dengan sumbu simetri sejajar sumbu horizontal, maka terdapat dua macam bentuk umum yang lebih definitif untuk persamaan suatu parabola. Dengan demikian, bentuk umum persamaan parabola adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BY tambah BX tambah C, sumbu simetri atau sumbu vertikal, atau X sama dengan AY pangkat 2 tambah BY tambah C, sumbu simetri atau sumbu horizontal, di mana A tambah kurang 0. Untuk parabola dengan sumbu simetri atau sumbu vertikal atau Y sama dengan AX pangkat 2 tambah kurang BX tambah C, parabolanya terbuka ke bawah jika A lebih kecil dari 0 dan terbuka ke atas jika A lebih besar dari 0. Sedangkan untuk parabola dengan parabola depan sumbu simetri
atau horizontal atau X kurang AY pangkat 2 ditambah BY tambah C. Parabolanya terbuka ke kanan jika A lebih besar dari 0 dan terbuka ke kiri jika A lebih kecil dari 0. Mengingat bentuk parabola yang umumnya diterapkan dalam bisnis dan ekonomi adalah parabola jenis yang pertama, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Titik ekstrim parabola IJ adalah min B per 2A, B2 kurang 4 AC per min 4A, di mana min B per 2A adalah jarak titik ekstrim dari sumbu vertikal min Y, sedangkan B2 kurang 4 AC per min 4A adalah jarak titik ekstrim dari sumbu horizontal min X. Titik potong parabola dengan sumbu-sumbu koordinat dapat dicari dengan cara berupa seperti halnya dalam kasus lingkaran, elips, dan parabola. Di sini ada contoh soal. Tentukan titik ekstrim dan perpotongannya dengan sumbu-sumbu koordinat sumbu X dan Y dari parabola berikut. Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 6X kurang 2. Penyelesaian sumbu simetris sejajar dengan sumbu Y. Karena nilai A sama dengan min 1 lebih kecil dari 0, maka parabolanya menghadap ke bawah. Titik ekstrimnya terletak di atas atau titik maksimum dengan titik koordinat min B per 2A bagi B2 B pangkat 2 kurang 4 AC per min 4A sama dengan min 6 per 2 buka kurung 1 tutup kurung dibagi 6 pangkat 2 kurang 4 buka kurung min 1 tutup kurung buka kurung min 2 tutup kurung min 4 buka kurung min 1 tutup kurung sama dengan min 6 per min 2 dibagi 36 kurang 8 per 4 sama dengan 3,7. Perpotongan dengan sumbu Y terjadi pada saat X sama dengan 0, Y sama dengan min 2. Perpotongan dengan sumbu X terjadi pada saat Y sama dengan 0, 0 sama dengan min X pangkat 2 ditambah 6X min 2. Dengan menggunakan rumus ABC diperoleh X1 sama dengan 5,65 dan X2 sama dengan 0,35. Di sini bisa dilihat kurvanya. C. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum persamaan fungsi kubik yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2 tambah DX pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan untuk kurva dari cekung menjadi cembung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim atau dua titik ekstrim. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besaran nilai-nilai B, C, dan D di dalam persamaannya. Terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk kurva suatu fungsi kubik sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar kurvanya. Banyaknya penyelesaian atau akar dari persamaan pangkat 3 tergantung pada berapa kali kurva memotong sumbu X, dan kemungkinannya ada 1, 2, atau 3 akar. Grafik fungsi pangkat 3 sedikit rumit untuk digambarkan dibanding dengan fungsi kuadrat karena untuk menentukan titik-titik ekstrimnya dibutuhkan pengetahuan kalkulus.